pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Karena dengan pembacaan doa, mudah-mudahan pembelajaran kita berjalan dari awal sampai akhir untuk mendapatkan keberkahan. Amin. Allah. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pintu hati dan pikiran kita terbuka untuk menerima pembelajaran. Amin. Baik, sebelum kita lanjut, kita absen dulu. Apakah Ananda ada yang tidak hadir? Baik, kita mulai dari Ahmad Raihan, Ahmad Rizki, dari Fatul Jannah, Fadlul Rizki. Apa keterangannya Fadlul Rizki? Sakit. Fitri Yolanda, Genta, Aida Fasira, Hakimah Husni, Julita Etnisi, Khairul Nesa Sukma, Maimunah, Muhammad Hafiz, Mirna, Nadiatul Zafitri, Yesa Marliani, ada Nisa Marliani, Nisa Nur Hasanah, Nur Aini, Nurul Hidayah, Nur Nasifa, Nur Syafitri, Nur Khofifah, Rizki Aditya, Ondi Matobu. Baik, sebelum kita lanjut pembelajaran, apa materi kita hari ini? Itu proses
penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia. Ada yang sudah tahu atau pernah mendengar bagaimana proses penciptaan manusia? Ada yang pernah tahu? Ada yang tahu? Manusia tahu siapa apa itu manusia? Siapa itu manusia? Kita manusia. Nah, bagaimana proses kejadian kita? Ada yang tahu? Sudah pernah mendengar dari ceramah ustaz-ustaz atau nonton videonya atau bagaimana? Tidak. Ya. Kemudian sudah pernah mendengar dalil apa saja yang membahas tentang proses penciptaan manusia itu? Ada yang tahu? Ya, itu ada secara ilmiah, ada secara kajian Al-Qur'an. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, kita lihat dulu apa tujuan dari pembelajaran kita. Ya, materi kita tentang memahami ayat-ayat Al-Qur'an tentang proses penciptaan manusia. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, kita mampu menganalisis Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Kemudian mampu menganalisis Quran surat An-Nahl ayat 78. Mampu menganalisis Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Kemudian mampu menganalisis Quran surah Az-Zariyat ayat 56 tentang proses penciptaan manusia. Kemudian kita mampu menyebutkan makna mufradat, ya. Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, Quran surah An-Nahl ayat 78, Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32, Quran surah Az-Zariyat ayat 56 tentang proses penciptaan manusia. Nah, jadi berbicara tentang manusia, itu ada beberapa poin, ya, beberapa kajian. Pertama, kita tinjau dulu dari KBBI, ya. Apa yang dikatakan dengan manusia? Manusia itu adalah makhluk yang berakal. Kemudian kita tinjau lagi dari segi ilmu sainsnya. Nah, apa itu manusia? Manusia itu adalah makhluk utama yang memiliki esensi unik, sebagai makhluk ciptaan. Kemudian kita tinjau dari segi ilmu sosiologi. Manusia itu adalah manusia atau bagian dari masyarakat individu yang harus membutuhkan, yang tidak membutuhkan manusia lainnya, atau disebut juga dengan manusia atau makhluk bersosial. Karena manusia itu membutuhkan orang lain, manusia yang satu membutuhkan manusia lainnya, atau disebut juga dengan tidak bisa hidup individu. Kemudian kita tinjau dari segi bahasa Arab. Manusia itu ada disebut dengan al-bashar, ya kan? Kemudian ada pula sebagai al-insan. Artinya tetap sama, yaitu sama-sama artinya manusia. Al-bashar, al-insan, an-nas, itu juga manusia. Jadi hakikat penciptaan manusia itu bisa kita tinjau dari segi sains, bisa kita tinjau dari segi Al-Quran dan hadis. Kalau kita tinjau dari segi sains, manusia itu adalah manusia pada masa lampau yang disebut dengan Homo sapien. Itu dalam pelajaran sejarahnya, kan? Atau menurut teori Darwin, manusia itu berasal dari kera. Kemudian
ditinjau kepada asal mulanya manusia, siapa manusia asal mulanya dulu? Adam atau Nabi Adam. Nah, dari apa Nabi Adam itu diciptakan? Pernah tahu? Iya, dari apa Nabi Adam diciptakan? Dari tanah. Dari tanah liat katanya kan. Dari tanah. Tapi kalau ditinjau dari ilmu sains, manusia itu berasal dari manusia purbakala dulu. Manusia zaman dunia yang berubah-ubah dari bentuknya menjadi begini, semulanya rahangnya menonjol menjadi tidak berahang, sehingga muncul teori Darwin yang mengatakan kalau manusia itu, kita manusia ini berasal dari kera. Tapi sekarang kita meninjaunya dari perspektif Islam, yaitu mengkaji hakikat penciptaan manusia dari Al-Quran dan Hadis, yaitu kembali kepada cerita tadi, asal mula manusia yaitu Nabi Adam itu diciptakan dari tanah liat. Nah, itu tergambar dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 dan 14. Nah, ini ayat yang membahas tentang proses penciptaan manusia. Dari mana kita diciptakan ini di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Nah, siapa yang bisa membaca? Ya, kepada Yolanda silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini ayat yang mengatakan bagaimana proses penciptaan manusia. Kita lihat buku ayatnya. Ya, kita lihat buku ayatnya. Kita tidak lihat artinya dulu, kita lihat buku ayatnya. Pertama ada di sana walaqad dan sesungguhnya, baru walaqna kami telah menciptakan. Kemudian al-insan manusia min sulalatin dari saripati min dari tanah. Kemudian summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Alaqatan itu proses penciptaan manusia terkandung dalam Quran surah Al-Mu'minun. Kemudian ada surah lagi, ya, disambung dengan surah yang lain, yaitu surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Nah, itu apa pula? Itu sambutan dari Quran surah Al-Mu'minun ayat, ya, di mana sudah diproses manusia mulai dari tidak ada menjadi ada, kemudian setelah ada, nah itu disempurnakan Allah penciptaannya. Apa bunyi
Ya, An-Nahl ayat 78, penyempurnaan ciptaan Allah. Karena setelah kita ada, apa nikmat yang diberikan Allah kepada kita? Itu ada 3, yaitu nikmat pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Nah, itu tertuang dalam Quran surah An-Nahl ayat 78. Nah, setelah Quran surah Al-Mu'minun, itu bagaimana proses penciptaan manusia, mulai dari sari padi panah menjadi segumpal, menjadi setetes air mani yang melekat di tempat yang kokoh yaitu rahim. Kemudian dengan izin Allah berubah-ubah dari segumpal darah menjadi segumpal daging, menjadi segumpal tulang yang dibalut dengan daging, sehingga menjadi makhluk yang berbentuk lain. Dan di sana dianugerahkan Allah yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Itu adalah penyempurnaan ciptaan Allah. Karena salah satu dari kandungan Quran surat An-Nahl itu bukti dari penciptaan Allah tertuang di dalam ayat tersebut. Siapa yang bisa membaca surah An-Nahl ayat 78? Ya, kepada Nadia silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Ya, itu bunyi dari Quran surah An-Nahl ayat 78. Kita lihat pula makna mufradnya ya. Kita lihat makna mufradnya. Ada nampak di depan kan? Akhrajakum, mengeluarkan kamu, membutuni dari perut ibumu, ummahatikum. Kemudian latak lamu tidak mengetahui syai'an, sesuatu, waja'ala yang menjadikan lakum sam'a pendengaran, wal absara penglihatan, afidah la'allakum tashkurun. Ya, setelah diciptakan kita menjadi makhluk yang paling sempurna di antara sekian makhluk. Ya tidak? Tidak. Ya, makhluk Allah yang paling sempurna diciptakan adalah Manusia. Di antara ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Saking mulianya manusia, dia diberikan sebuah amanah, sebuah gelar yang bagus oleh Allah, yaitu sebagai khalifah Allah. Apa arti khalifah? Pengganti. Nah, jadi Allah memberikan amanah kepada manusia, yaitu sebagai penggantinya di muka bumi, sebagai khalifahnya di muka bumi. Itu tertuang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Kita lihat mufradat ayatnya ya. Nah, coba perhatikan ke depan mufradat ayatnya. Kita lihat, baca sama-sama. Ini jailun. Aku hendak menjadikan Fil ardi di bumi taj'alu apakah engkau hendak menjadikan mayufsidu orang yang merusak wa yasfikut bima dan perkara nahnu nusabbihu kami bertasbih wa nuqaddisu lak menyucikan namamu wa 'allama Adama dan mengajarkan kepada Adam al-asma'a kullaha nama-nama benda semuanya. ma'aradahum Kemudian dia memperlihatkan bi'uni sebutkan kepadaku subhanaka Maha Suci Engkau lama alamtana selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. ya alimul hakim.
manusia itu diciptakan. Sudah kita ketahui tadi dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 bagaimana proses kita diciptakan. Kemudian diberikan amanah oleh Allah, yaitu tertuang dalam Al-Baqarah 30 sampai 32. Nah, wujud dari itu semua, implementasi itu semua tertuang pula dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Nah, apa bunyinya? Siapa bisa baca? Az-Zariyat ayat 56. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Lihat, muhadat ayat dari Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Yang pertama ada wama khalaqtu. Aku tidak menciptakan Kemudian ada kata al-jinna. jin Kemudian ada kata wal insan. dan manusia, Dan illa liya'budun. melainkan agar mereka beribadahkan aku. Baik, sudah baca semuanya, yaitu mulai dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, kemudian Al-Baqarah ayat 30 sampai 32, kemudian surah Az-Zariyat ayat 56. Sekarang tugasnya tadi kita sudah baca ayat, sudah baca mukodat ayat. Nah, sekarang Ananda itu bagi menjadi 4 kelompok ya. Kita kan ada berjumlah 24 orang. Jadi masing-masing 6 orang per kelompok ya. Kita menjadi 4 kelompok. Yang 4 kelompok itu kita beri nama. Yang pertama kelompok Abu Bakar, yang kedua kelompok Umar bin Khattab, yang ketiga kelompok Utsman bin Affan, yang keempat kelompok Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Silakan Anda ambil tempat duduk sesuai dengan nama-nama kelompoknya ya. 6 orang per kelompok. Ini LKPD-nya dibagikan. Silakan duduk kelompok sesuai dengan nama yang sudah kita bagikan kemarin. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan. Sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Lampaui batas, terus fokus, satu titik.
Kita mulai dari kelompok bawah atau ke atas atau dari atas ke bawah. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Ya, kelompok 1 yaitu Abu Bakar. Mana itu? Yang mana? Ya, Hakimah Husni ya. Silakan presentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami akan membacakan tentang hasil diskusi kami dari kelompok 1, yaitu kelompok Abu Bakar. Terjemahan dari surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, penciptaan yang paling baik. Demikianlah hasil dari diskusi kami yang telah saya bacakan tadi. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih kita ucapkan kelompok 1. Kita berikan aplaus ke kelompok 1. Ya, sudah sebut. Nah, sekarang kita minta kepada kelompok 2. Ya. Silakan ke depan kelompok Utsman bin Affan. Kelompok Umar bin Khattab akan membacakan terjemahan Quran surah An-Nahl ayat 78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan diskusi dari kami dari hasil diskusi dari kami kelompok 3 Umar bin Khattab. Terjemahan dari ayat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Ketika Tuhanmu berfirman, mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya, kelompok 1 ingin menanggapi, silakan. Salah, ya. Yang benarnya silakan kelompok 1 atau kelompok Abu Bakar. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda. Semuanya kemudian diperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Iya, ini yang betulnya. Terima kasih kita aturkan kepada kelompok 1. Kelompok 4, nah itu tolong diulas kembali ya. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
telah berakhir diskusi kita. Kita juga kan. Selanjutnya yaitu bagaimana tanggapan dari Ananda semua untuk materi hari ini. Apakah sudah bisa membaca Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, An-Nahl ayat 78, Al-Baqarah ayat 30 sampai 32, kemudian Az-Zariyat ayat 56. Iya. Bagaimana, sudah bisa memahaminya? Sudah, Bu. Bisa memahami, membaca dan mengartikan Quran, ayat-ayat Al-Quran tentang proses penciptaan Manusia. Baik, kita kalau sudah paham, mari sama-sama kita simpulkan ya. Mari sama-sama kita simpulkan. Jadi materi kita hari ini yaitu membahas tentang ayat-ayat proses penciptaan manusia, yang mana proses penciptaan tersebut pertama terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Kemudian disempurnakan Allah penciptaannya yang tertuang dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 78. Kemudian Allah memberikan sebuah amanah kepada manusia tersebut, yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Kemudian aplikasi atau tujuan dari penciptaan kita manusia itu dituangkan Allah dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Itu kesimpulannya. Nah, jadi dimohon kepada anak semua untuk mengulang kembali bacaan dan terjemahan ayat-ayat tentang hakikat penciptaan manusia. Kemudian materi kita untuk minggu depan yaitu menganalisis isi kandungan dari ayat-ayat proses penciptaan manusia. Sekarang kita tahu ayatnya, kita tahu terjemahannya. Minggu besok kita menganalisis apa isi kandungan dari masing-masing ayat tersebut. Kemudian berhubung waktu sudah habis, kita lakukan dulu asesmen, yaitu kuis ya, untuk menguji pemahaman kita ya. Yang pertama, siapa bisa menyebutkan arti penggalan ayat nutfatan? Ya, silakan. Nur Nasifa. Iya, air mani. Kemudian siapa bisa menyebutkan surat dan ayat berapa yang Ibu baca ini? Walaqad khalaqnal insana dan seterusnya. Itu surah apa dan ayat berapa? Ya, surah Al-Mu'min ayat 12. Ya, surah Al-Mu'min ayat 12. Kemudian ada penggalan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu surah apa? Iya, surah Az-Zariyat ayat 15. Kemudian ada dalam surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 yang berbunyi khalifah. Siapa bisa mengartikan apa itu khalifah? Iya, silakan.